is so there's a Sakadawa event. That is the event date that Buddha was born and also achieved enlightenment and parinirvana, past parinirvana. All that three most important events took place on that day. So it is Sakadawa. And fourth of the month, sixth month, yeah, lunar 6th month, and the date is 4th. That is Choko Tuche, yeah, the turning Dhamma wheel. There's the first time Buddha taught Four Noble Truths in Saranath to 5 disciples. So that event, and 22nd of the 9th month, lunar month, and Buddha descending from 33 heaven realm. Buddha went there to teach or liberate his mother who was born when Buddha, I think only 7 days, 7 days or 7 weeks, 7 days old, and then mother passed away, and they born in 33 realm, God realm, and so went there for mainly teach to mother, but also other sentient beings in God realm. And then anyway, Buddha came back to earth. That is on 22nd of the 9th month. These are the 4 most important events. We believe that traditionally we believe that on those important events, whatever we do, the result multiplies millions of times. Especially those days, we focus on do good things, virtues, to focus on the virtues and the Dhamma practices. So if we do those, then these the special events, so we gain then result or the power or the benefits of our virtues, so millions of times multiplied. So that's why we focus on doing virtues. But also it's important for us to remember Buddha's life. So Buddha's life is teaching, right? So to remember Buddha's life and try to encourage ourselves to follow Buddha's footsteps. So for this reason, so today is anyway, Chudul Dichen. Baik, Namo Buddhaya kepada Bante Damaudo dan selamat malam kepada semua peserta. Ya, hari ini ya Bante Damaudo meminta Rinpoche untuk berbagi dharma. Ketika Rinpoche bertanya topik apa, apakah memiliki topik tertentu, jawabannya adalah tidak ada, dan artinya Rinpoche bisa memilih topik beliau sendiri. Namun karena boleh memilih sendiri, malah tidak tahu harus menggunakan topik apa. Ya, jadi hari ini kita topiknya tidak ada nama tertentu ya. Namun bagaimanapun ya, hari ini merupakan hari terakhir dari perayaan hari Imlek ya. Hari ini adalah hari ke-15 yaitu Cap Gome, di mana ini bulan purnama penuh, dan secara tradisional ini adalah hari yang penting. Jadi di sini ya menurut dari kehidupan Buddha ya, sejarah kehidupan Buddha dari masa yang lampau ya, masa lalu ya, dari waktu yang lalu, dari India sampai sekarang hingga di Tibet masih dirayakan. Jadi salah satu hari yang penting selain Cap Gome, hari ini adalah hari yang disebut sebagai Chodru Duchen. Jadi hari ini ya khususnya merayakan ya, selain merayakan hari ke-15 ya, di sini juga memperingati hari di mana Buddha menunjukkan keajaiban-keajaiban ya, guna untuk membebaskan para ketua ya, para ketua ataupun pemimpin dari pandangan filosofi yang berbeda-beda yang memiliki pandangan salah. Jadi Buddha menunjukkan keajaiban dari hari pertama hingga hari ke-15 yaitu hari ini. Setiap harinya memiliki keajaiban yang berbeda-beda, dan di setiap harinya memiliki raja ataupun sponsor yang memberikan persembahan dan mengatur kegiatan tersebut juga berbeda-beda.
Jadi di sini ya, pada perayaan ini ya kita memperingati di mana Buddha mengalahkan 6 jenis ketua ya, ketua dari pandangan filosofi yang berbeda-beda. Jadi mungkin kita akan bertanya-tanya kira-kira apa keajaiban yang ditunjukkan oleh Buddha. Jadi yang Buddha tunjukkan bukanlah seperti terbang ataupun berjalan di atas air. Ya, jadi apa yang ditunjukkan Buddha adalah melampaui imajinasi atau melampaui dari apa yang bisa kita bayangkan. Jadi kita mungkin tidak dapat membayangkan seberapa besar dan luar biasanya keajaiban yang telah ditunjukkan oleh Buddha. Jadi sebagai contoh ya di hari pertama, ya ini acara ini ya pada hari pertama disponsori oleh seorang raja di mana para pengikut dari 6 guru pandangan sesat tersebut berkumpul, juga pengikut Buddha juga berkumpul di sana. Setelah makan ya Buddha mengambil sebuah tusuk gigi, ya tusuk gigi kayu yang sangat kecil, kemudian itu diletakkan di tanah dan itu berubah menjadi pohon pengabul harapan yang sangat luar biasa besar. Di mana pohon pengabul harapan tersebut memiliki cabang, bunga dan buah, di mana ketika ia tumbuh dan ia disapu oleh angin, pohon tersebut mengeluarkan dharma. Banyak makhluk yang pada saat mendengarnya ya secara langsung mencapai pencapaian-pencapaian. Beberapa dari mereka para pendengar ya mereka mengembangkan kebajikan untuk terlahir di alam yang lebih baik di kehidupan yang akan datang seperti di alam manusia ataupun alam dewa. Beberapa dari pendengar mencapai realisasi-realisasi ataupun pencapaian seperti pemasuk arus, sakadagami, kemudian anagami dan arahat, juga tingkat bodhisatwa lainnya. Kemudian di hari kedua hingga ke hari ke-15, keajaiban yang ditunjukkan jauh lebih rinci ya. Jadi Buddha menunjukkan keajaiban-keajaiban tersebut di mana jika kita ingin mengetahuinya ya, kita dapat membacanya secara online. Jadi tersedia secara online keajaiban apa yang ditunjukkan oleh Buddha dari hari pertama hingga hari ke-15. Jadi hari ini adalah hari ke-15 di mana hari terakhir dari pertunjukan keajaiban tersebut, inilah yang kita sebut sebagai Chotu Duchen. Jadi ini merupakan salah satu peringatan yang penting ya di mana biasanya ya dalam Buddhisme kita memiliki 4 perayaan penting dalam 1 tahun, di mana 4 perayaan ini berkaitan dengan kisah hidup Buddha. Jadi yang pertama adalah Chotu Duchen, yaitu hari di mana Buddha menunjukkan keajaiban. Yang kedua adalah di bulan lunar keempat, ya. Jadi keseluruhan bulan tersebut selama 1 bulan, bulan keempat lunar itu disebut sebagai Sagadawa. Namun hari pertama hingga hari ke-15 ya, biasanya ini jauh lebih terkenal ya. Dan di sini di bulan Sagadawa kita memperingati 3 peristiwa penting yang terjadi dalam 1 bulan, yaitu lahirnya Buddha, kemudian pencapaian pencerahan dan Buddha memasuki Mahaparinirwana. Kemudian di perayaan selanjutnya yang ketiga adalah di bulan ke-6 lunar hari keempat. Bulan ke-6 lunar hari keempat, inilah yang disebut sebagai Chokor Duchen. Di sini Buddha memutar roda Dharma untuk pertama kalinya ya, Buddha mengajarkan 4 kebenaran mulia kepada 5 pertapa yang menjadi siswa pertamanya. Kemudian di bulan lunar ke-9 tanggal 29, ini merupakan hari di mana Buddha turun atau kembali dari surga Tawatimsa, alam 33 dewa, setelah mengajarkan Dharma kepada para dewa dan khususnya untuk membebaskan ibunya. Jadi ibu dari Pangeran Siddhartha meninggal setelah beliau lahir selama 7 hari. Ya, jadi setelah 7 hari lahir, ibu beliau meninggal dan terlahir di surga terlahir di surga Tawatimsa. Kemudian jadi untuk membebaskan mereka, maka Buddha mengajarkan di sana dan bukan hanya kepada ibunya tetapi juga kepada semua makhluk. Inilah yang disebut sebagai Labab Duchen. Kemudian dikatakan ya di kegiatan-kegiatan ataupun peristiwa penting ini, apapun kebajikan ataupun hal yang kita lakukan, hasilnya akan berlipat ganda jutaan kali. Oleh sebab itu ya biasanya di bulan penting ini ya mereka akan menaruh perhatian pada akumulasi kebajikan dan latihan-latihan Dharma. Jadi dikatakan bahwa jika kita melakukan kebajikan ataupun latihan Dharma, hasil atau kekuatan atau manfaat yang kita dapat adalah berlipat ganda. Jadi selain itu ya ini juga penting bagi kita untuk mengingat hidup Buddha dan ajarannya. Jadi cobalah untuk menyemangati diri sendiri untuk mengikuti jejak dari Buddha. I think all the followers of Buddha, they
these events are important to them, and they all have this. How to say? They all follow these important events, but the date may be different. This is according to Tibetan calendar. And today also I heard that it's according to Theravada tradition, Manga Puja. Manga Puja is another important event. Many arhats gathered together without invitation and talked, discussion about discuss Dhamma. I think something like that, right? Jadi bagi semua pengikut Buddha ya, hari atau peringatan ini adalah sangat penting bagi mereka dan dipastikan mereka juga merayakannya. Namun penanggalan yang baru saja kita sebutkan adalah menurut penanggalan kalender Tibet. Ya, jadi tanggalnya mungkin berbeda-beda bagi mereka yang berada di Theravada. Ya, hari ini juga hari yang penting, yaitu mereka merayakan Hari Magha Puja, di mana 1250 biku berkumpul dan berdiskusi Dharma. Okay, now the topic, yeah, topic of today's talk. Nobody gave it to me, so I came up with a topic is called Dalo. Dalo is Tibetan, yeah, which means this year, Jinyan. This is Dalo. Dalo. This year in Indonesian is tahun ini. To topic. Namanya topik Dhammatalk ini tahun ini. Jadi karena tidak diberikan topik ya, maka Rinpoche membuat topiknya hari ini ya. Beliau memiliki ide untuk berbicara tentang, dalam bahasa Tibet disebut sebagai Dalo, yaitu tahun ini. Jadi topik kita malam ini adalah tahun ini. So tahun ini, this year is just starting, especially according to lunar calendar. This is on the 15th day among 160 days we have, right? 360 days a year, and then just only 15 days. So it's just the beginning of the year. And so in the beginning of year, we should make, I think it's very important to make some plan. And in generally, like in a worldly way, I believe you have a plan, but if you don't have one, then you should have some good plan, what you're going to do this year. And so especially, of course, I'm going to talk about the more spiritual aspect of plan. Jadi tahun ini ya baru saja dimulai, khususnya jika kita mengikuti penanggalan lunar, maka ini baru hari ke-15. Kita masih memiliki 350 hari lagi yang tersisa. Jadi karena ini baru dimulai ya, umumnya ya kita seharusnya memiliki rencana-rencana, baik itu secara duniawi maupun tidak. Jadi jika kita belum memiliki rencana, kita seharusnya membuat sebuah rencana yang baik untuk tahun ini. Jadi malam ini Rinpoche akan berbicara ya rencana dalam aspek spiritual. Yeah, I think it's important to have a plan anyway, spiritual or worldly, about life. So have plan, and particularly in like a spiritual, most of the time we don't have plan. So only something randomly happen, then we do it. But other than that, we don't have plan. That's why maybe we often we have failed, and when we look back, then we realize we not accomplished much. Then we supposed to achieve, or we could have achieved much more than that, but which not happen, and the year is passed, and then we are getting older. That's why that's, I think, one
crucial point is we don't make any plans, and only do sometime randomly something happen, some kind of influence comes on our way, maybe we just take that chance. But other than that, since we don't have plan, of course it doesn't happen. Jadi Rinpoche merasa ya sangatlah penting untuk memiliki rencana baik untuk spiritual maupun untuk duniawi, khususnya dalam aspek spiritual di mana biasanya kita tidak memiliki rencana dan kita hanya mengerjakan sesuatu itu sesuka hati ya. Jadi itulah sebabnya kita selalu gagal, dan ketika kita menyadarinya ya, kita baru merasa bahwasanya kita belum mencapai apa yang seharusnya dapat kita capai. Kita akan berpikir bahwasanya seharusnya kita mungkin bisa lebih dari ini ya. Jadi tahunnya sudah berlalu dan kita semakin tua, dan bagian yang paling penting atau krusial di sini adalah kita tidak memiliki rencana. Kita hanya mengikuti arus saja ya, tidak memiliki rencana, dan tentu jika kita tidak memiliki rencana, kita tidak dapat mencapai apapun. There is a story, one of the Kadamba master, the story, I don't remember very clear, but something like this. This great master had lots of followers. People really have very deep respect to this master, and then many people request him to share his biography, past biography. So they thought they must be very inspiring because he is a great master. Requested his biography again and again. Then he refused from beginning, but they again and again request. So that he told that, now my biography is like this. First 20 years until I was 20 years old, I admired Dharma, and I thought to until 20 years, they didn't know much, something like that. Didn't know much, kind of not really get into there. And then next 20 years, he got interested, and he thought he's going to do. Surely he's going to do. Then next 20 years, then kind of a little regret, is that he couldn't do much, something like that. And so he was around 60 something years old. That was he told his disciple that is my biography. Jadi ada sebuah cerita dari seorang master Kadampa, merupakan master yang hebat yang memiliki banyak sekali pengikut, yang memiliki rasa respek yang mendalam terhadap master ini. Jadi para siswanya meminta beliau untuk membagikan kisah hidupnya, dan dirasa ke depannya atau nantinya kisah hidup beliau akan menginspirasi karena beliau adalah seorang master yang hebat. Namun ia menolak, namun siswanya meminta lagi dan lagi hingga akhirnya ia menyetujuinya dan berkata, baik ya, kisah hidup saya adalah seperti ini. Dari saya lahir hingga 20 tahun pertama, saya tidak banyak mengetahui apapun. Kemudian 20 tahun selanjutnya, saya tertarik. Dan saya berpikir nanti pasti saya akan melakukannya. Kemudian 20 tahun selanjutnya, ya, saya menyesalinya karena ternyata saya tidak dapat melakukan terlalu banyak lagi. Jadi pada saat itu ya, ia berusia sekitar 60 tahun ya, dan ia mengatakan kepada siswanya, itulah kisah hidup saya. So didn't know past 20 years and wanted to do thinking I'm going to do like that, then the past 20 years, and then regret that I couldn't do much or something, thinking like that 20 years. Anyway, this great master is of course was a great practitioner, Kadam practitioner, but this is a really profound teaching to his followers, and until now is often you hear this quoted some different teachings, and that's because happening that is to many people's life,
happening like that. First 20 years, we think we're young and it's not important for us. The Dharma is something for all people, and maybe I'm too young. And the older people also think the kids, Dharma is not important, they can do later, right? 20 years, just pass like that. And then later 20 years, adult, when then we have some interest, we do, and then we think we are going to do, and tomorrow or next month or next year, and so on. Then past 20 years, and suddenly we realized, no, middle-aged is getting a little bit late to do any studies and everything, getting late, but still not really regret. Like if a really sincere regret, then we would do never late, right, for everything. But still kind of continue, do it later. Nobody thinks, I think nobody thinks I'm not going to do the Dhamma. But everybody thinks going to do it later. So kind of everybody's life goes like that. Goes like that very fast, and then suddenly get old, and then once he above 60s, then maybe even want to do, then physically very difficult, mentally also very difficult. Doesn't work. So that's, I think, this what Master is teaching, when us to take advantage of this our opportunity. So right now, don't postpone, or doesn't matter what age you are, you're a teenager or you're adult or you're middle-aged or older. So take advantage. And for that, I'm saying, let's make a plan for this year. Jadi tidak mengetahui Dhamma ya, 20 tahun telah berlalu. Kemudian berpikir nanti akan berlatih Dharma, 20 tahun juga sudah lewat. Ya, jadi ketika menyesal ya, sudah menyesal ternyata tidak dapat melakukan banyak hal. Ya, jadi apa yang diajarkan oleh Master hebat ini ya, beliau merupakan seorang praktisi Kadampa yang sangat hebat. Ia mengajarkan satu ajaran inti yang begitu penting, di mana ini menjadi kutipan di berbagai pengajaran. Jadi mengapa ini menjadi sangat penting dan mendalam sekali? Karena ini biasanya terjadi di kehidupan banyak orang. Jadi kita berpikir, oh saya masih muda ya, Dharma itu tidak penting, Dharma hanya untuk orang yang lebih tua. Sedangkan orang-orang yang lebih tua berpikir Dharma itu tidak penting untuk yang masih muda. Ketika sudah dewasa ya, kita mungkin memiliki ketertarikan dan berpikir nanti saya akan melakukannya. Ya nanti itu ya bulan depan, tahun depan, tiba-tiba sudah lewat 20 tahun. Kemudian saat ini kita sudah berada di usia pertengahan, di mana untuk melakukan pembelajaran sudah sangat sulit ya, dan sepertinya sudah hampir terlambat ya. Jadi jika kita benar-benar tulus menyesalinya, sebenarnya tidak ada kata terlambat. Namun sayangnya kita selalu berpikir kita akan melakukannya nanti ya. Jadi semua orang ya, mungkin Rinpoche merasa semua orang tidak berpikir tidak akan melakukan latihan Dharma, namun setiap orang berpikir akan melakukannya nanti. Ya, tiba-tiba sudah tua ya, sudah di atas 60 tahun, ya apa yang ingin dilakukan? Ya, jadi ingin melakukan pembelajaran juga sangat sulit sekali, ya baik secara fisik maupun secara mental sudah tidak bisa. Jadi inilah pengajaran dari master tersebut. Artinya adalah ambillah keuntungan yang bisa kita ambil. Ya, rauplah kesempatan ini sekarang juga, jangan ditunda. Ya, jangan menunda-nunda, tidak peduli berapapun usia, baik muda, dewasa ataupun sudah senior atau sudah tua ya. Maka oleh sebab itulah mari kita membuat rencana untuk tahun ini. So plan, what kind of plan we should make? I think that depends on our goal, right? Goal, what we want to achieve. Plan is you cannot just make a plan without a goal. I think you have to have a goal. So what do you want to achieve? According to worldly and according to religion. Religion means here today, of course, we're talking about the
Buddhist today, the Dharma, right? Dharma, according to Dharma and according to worldly. And I think here we can say it many different way and different aspects. The difference is what means worldly and what means Dharma way. But here, let me make it like a kind of a simple way to understand. I think it's only difference is worldly and the Dharma is the our focus. Focus is the time and the duration. I think duration like a short term, like focus is only this life. Then is worldly becomes, and our focus is on goal and plan, and the goal, plan, and then action, right? Goal and plan and action, all that is focus is this life and beyond, then become Dhamma. And the focus is all that our goal, our plan, our actions, everything, the focus is on only about this life, then I think that is can be called mundane and worldly. Yeah, of course, both. No, I said is what is our goal? I think both, what mundane and in mundane way or Dhamma way, both. What in both way, our goal is to achieve or to obtain happiness, achieve happiness and the suffering, and be free from suffering and achieve happiness. Worldly, yeah. And in Dhamma also same. Dhamma also same thing. Wanted to achieve happiness and be free from suffering. But the focus is only about this life, then I think become worldly, and then we focus on that to achieve happiness and be free from suffering, longer duration, beyond this lifetime, then I think become Dhamma. Beyond this lifetime can be also many lifetimes. Also more than that is not only lifetimes, but actually be free from whole suffering and kind of thinking of achieving lasting happiness of nirvana, Buddhahood, then so that becomes Dhamma, I think. Jadi sebaiknya rencana seperti apa yang harus kita buat. Jadi ini bergantung pada tujuan, apa yang kita inginkan untuk kita capai. Jadi kita tidak dapat membuat rencana tanpa memiliki tujuan. Jadi apa yang ingin kita capai, baik itu secara duniawi maupun dharma. Jadi Rinpoche berpikir bahwasanya di sini ya, perbedaan dari tujuan duniawi dan dharma ini hanya berbeda pada segi waktu atau durasi. Jadi jika fokus seseorang hanya dipusatkan pada kehidupan ini saja, maka itulah yang disebut sebagai duniawi. Kemudian jika fokus seseorang adalah pada tujuan ya atau rencana yang melampaui kehidupan ini, itulah yang disebut sebagai dharma. Jadi fokus yang kita tuangkan ya melalui rencana, kemudian kita mengambil tindakan ya. Jika hanya mengenai kehidupan ini saja, ini adalah yang disebut sebagai tujuan duniawi. Namun tentu saja ya keduanya, baik itu duniawi dan dharma, keduanya adalah penting. Keduanya adalah dengan satu tujuan, yaitu untuk mencapai atau untuk meraih kebahagiaan dan agar dapat terbebas dari penderitaan. Tujuan dharma juga demikian. Jadi jika kita hanya berfokus pada kehidupan ini namanya duniawi. Namun jika fokus kita adalah melampaui kehidupan ini atau untuk durasi atau jangka waktu yang lebih panjang atau untuk kehidupan yang akan datang lainnya, atau bahkan untuk ya melenyapkan segala jenis penderitaan, mencapai kebahagiaan abadi atau nirwana atau kebudaan, inilah yang disebut sebagai tujuan dharma. So let's have a plan according to which is also important. Let's have a plan. Now that plan, I think it depends on our goal. Goal, what we want to achieve is happiness and be free from problems, right?
and happiness, or what to say, be free of a problem. So we're talking about the worldly, so we're not, so that which means this life, we're just think about this life. Beyond that, we don't know, we're not thinking right now. So about this life, still, even still we have to we that is inevitable, nobody can deny. We want to be happy and we want to be free from suffering problems, and that is actually is the two type: physical happiness or physical problems, or the mental happiness and the mental problems, right? And the physical level, then of course we have to have a plan. You should have a plan this year, how you're going to keep your body healthy, for long term, and then what are things you should do to stay healthy and harmonious, and in a many different ways. That's so everybody knows, I think. I don't, you know better than I do it. Don't have to talk about that, but that I only suggest we, including myself, we should focus on stay healthy and take care of body as in the best way as possible. So physically healthy, and then mentally, even physical health is so much is depend on mental health. So mental health, and mentally, the mental health is depend on peace, right? Peace, mental peace, mental harmonious. Peace doesn't mean kind of like sleeping, doesn't know anything, sleeping, or just have only one bright kind of light. That's all. Doesn't mean like that, but mental harmonious. Inside, mental emotions are very harmonious, and they can manage very well. That is peace, right? That kind of peace, mental peace, is we have to doesn't come from just kind of, how to say, randomly or without cause, or coincidentally, or even with just wish doesn't happen. But that is comes from we have to train our mind. Peace, the nature of mind. Our nature of mind is peace. I think naturally is peace. But why is we experience not peace? Because this 5 klesha, right? 5 poisons in Dhamma call. Even with talking about the worldly, it's not Dhamma, but still 5 poisons doesn't has to be Dhamma. In worldly, even a not Buddhist person, not talking about the Buddhist teachings at all, not Buddhist person, still this they have this 5 poisons or the 5 kleshas, and as long as they have this, they everybody acknowledge, everybody can be clear, can say these are the mental afflictions creates a problem, and unpeace cannot be peace. That's it. This is the like attachment, special obsessions, and strong attachment to things or people or whatever. That attachment with a strong attachment, then many of the stress, anxiety, fear, and all that is even some people end up doing like a terrible things, right? Hurting others and hurting oneself also. That all can be come from attachment, right? As well as the same like with the anger. Nobody thinks anger is good. No, everybody knows anger is a trouble. I think doesn't has to be only Buddhist teachings. Anger and attachment, anger, ignorance. Ignorance is the root of ignorance. Here in a worldly way, we can say ignorance means
not wise, not understanding how all these things works, not understanding cause, conditions, result, and what to do, what not to do, not knowing all properly how to manage. That is ignorance, right? Right now, worldly, we're not talking about the deep Dharma aspect of kind of ignorance, but so ignorance. And then what the fourth is jealous, right? Jealous is always terrible, harmful. Sometimes jealous is dangerous, even more dangerous than anger. Anger comes, it's quite easy to recognize oneself, and also quite easy to let it go, I think also. Kind of like a fire, it's burn, and then, but it doesn't last very long, and then it's vanished, right? But I think jealousy is dangerous because first, difficult to recognize oneself, jealous or not. And then later, it's anger still have some reason, some reason to be angry. Jealousy is like ridiculous. It's nothing to do with you, and then you get jealous, and then that is so unhappy. You become so unhappy, and then of course nothing to do with you, but then you start destroying others, and you start destroying others. At the same time, you destroy yourself as well, and so on. So the result is very harmful. That no need to mention. And we all know. I mean, that's doesn't has to be learn it from Abhidhamma or Dhamma like that. These are the things we are experiencing everyday life. Jealous, and then the pride. Pride is so ego, right? Pride is also very harmful and dangerous. Harmful to oneself and harmful to others, and harmful in society, harmful in everywhere in the families. Pride, right? Pride. And with the pride is then it's almost cannot. Then everything is very sensitive. Everything can hurt us because there's a pride. And then as long as this pride is very difficult to satisfy, as long as this pride, the ego is not satisfied, then we feel hurt, feel pain, feel stress, feel anxiety, and feel threatened, fear, and all that. So attachment, anger, ignorance, pride, jealous, all of these are the 5 klesha I'm talking about. So if worldly, even we, today I'm talking about the plan. So we should make a plan. Okay, from now, this year I'm going to do something different. I'm trying to reduce. Of course, we cannot be totally free, all these emotions. But I'm going to reduce all these 5 different emotions. You cannot reduce just one day or 2 days. But this is something you have to have a year long, 1 year, whole year long, a consistent plan and project, So from now on, I'm going to work on this. I'm going to reduce and make less. So that's the plan. These 5. So why I do that? Because my interest plan is physical health and mental health, right? Physical health, doing other exercises, eating healthy food, be vegetarian, including. There's no need to mention, but anyway, that's already. But even the physical health, as I already said, is depend on mental health. If mind is stressed, then makes gastric, and then gets everything become physically also gets ill. So
more than that, mind affects. Anyway, we need mental peace. Mental peace. There is no mental peace with these five kleshas strongly active. This is impossible. If five kleshas are strongly active, at the same time, someone say I can have mental peace. That's impossible. Logically impossible. So that's why we have to walk with this five klesha, at least reduce and reduce, and when it's active, then immediately we come up with a solution to control and balance them. Kemudian secara duniawi ya sangat penting sekali untuk memiliki rencana, namun ini bergantung pada tujuan kita. Apa tujuan kita? Yaitu memiliki kebahagiaan dan terbebas dari masalah. Bukankah ini tujuan kita dalam hidup? Jadi dalam hidup ini ya, jadi kita hanya membicarakan tentang kehidupan ini ya, kita tidak membicarakan kehidupan yang akan datang atau kehidupan yang lain, karena itu kita masih belum tahu. Ya, jadi tidak ada orang yang bisa menolak bahwasanya kita menginginkan kebahagiaan dan terbebas dari masalah. Kita menginginkan kebahagiaan secara fisik dan mental ya, dan sama kita ingin terbebas dari masalah fisik dan juga mental. Jadi kita seharusnya memiliki rencana tahun ini bagaimana untuk menjaga tubuh agar tetap sehat untuk jangka waktu yang panjang. Bagaimana untuk bisa tetap sehat dan selaras. Tentu Rinpoche merasa ya, kita semua mengetahui bagaimana caranya, tidak perlu diajarkan di sini. Ya, Bapak Ibu pasti tahu lebih baik dibanding Rinpoche. Jadi di sini ya Rinpoche menyarankan ya kita harus menjaga tubuh kita, merawat tubuh kita sebaik yang kita bisa. Kemudian secara mental ya, bahkan jika fisik sehat pun ya, fisik yang sehat itu mental. Kesehatan ini ya bergantung pada kedamaian yang ada di dalam mental kita. Ya, jadi kedamaian ini bukan berarti kita mengantuk ya kemudian tidak mengetahui apa-apa. Ya, namun yang dimaksud di sini adalah kita dapat mengurus dengan baik ya, kita dapat mengurus dengan baik emosi-emosi mental ya. Kemudian inilah yang disebut sebagai kedamaian mental. Jadi kedamaian mental ini ya bukan datang secara tiba-tiba atau tanpa sebab, nggak ada angin, nggak ada hujan ya, atau hanya diharapkan saja, bukan seperti itu. Namun kita harus melatih batin. Jadi kedamaian merupakan sifat dasar dari batin kita. Namun mengapa yang kita alami saat ini bukan kedamaian? Sebabnya adalah karena kita memiliki 5 kilesa atau 5 racun kekotoran batin. Jadi bahkan jika kita tidak berbicara tentang keagamaan sekalipun ya, kita berbicara tentang duniawi ya. Kita tidak berbicara tentang cara pandang dari Buddhisme ataupun dari ajaran Buddha dan sebagainya. Setiap orang mengetahui bahwasanya ada 5 kekotoran batin ini. Jadi selama kita memiliki kekotoran batin ini, maka batin kita akan selalu terguncang, kita akan menciptakan masalah-masalah dan tidak dapat menemukan kedamaian. Jadi yang pertama adalah kemelekatan. Jadi ini yang disebut sebagai obsesi, ya baik itu terobsesi ataupun melekat terhadap benda, ya maupun orang, ya kemelekatan yang dimiliki ini begitu kuat sehingga ini menciptakan kecemasan, ketakutan, ya bahkan sebagian orang berakhir dengan menyakiti dirinya sendiri dan juga menyakiti orang lain. Jadi ini semua berasal dari kemelekatan yang begitu kuat. Yang kedua adalah kebencian, kemarahan. Jadi kita sama-sama setuju bahwasanya kemarahan atau kebencian ini merupakan pencipta masalah ya. Semua orang menyadarinya, ya bukan hanya orang Buddhis saja. Kemudian yang ketiga adalah kebodohan. Jadi kebodohan yang kita bicarakan secara duniawi ini adalah tidak bijak, tidak mengetahui bagaimana cara kerja dari sebab dan kondisi dan juga akibat. Tidak mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, tidak mengetahui apa yang seharusnya tidak dilakukan, tidak mampu mengatur tidak memiliki kemampuan untuk mengatur. Inilah yang disebut sebagai kebodohan. Kemudian yang keempat adalah iri hati. Jadi ini sangatlah merugikan dan berbahaya, bahkan lebih berbahaya daripada kebencian, kemarahan. Kebencian, kemarahan sangat mudah untuk dikenali dan sangat mudah juga untuk dibiarkan untuk berlalu. Ya, jadi sama seperti api, membakar namun tidak bertahan lama, sebentar saja sudah hilang atau lenyap.
Ya, namun rasa iri hati sangat sulit sekali untuk dikenali. Jadi biasanya kemarahan masih memiliki alasan. Namun rasa iri hati ini tidak ada alasan, tidak ada hubungannya dengan kita. Tiba-tiba kita menjadi tidak bahagia dan kita mulai menghancurkan orang lain pada waktu yang sama, juga menghancurkan diri sendiri. Jadi kita mengetahui ya, ini sifat ini ya, kita dapat mengetahui secara umum, tidak perlu kita belajari dari Dharma ataupun dari Abhidhamma ya, kita mengalaminya setiap saat. Kemudian yang kelima, yang terakhir ya, kekotoran batin terakhir adalah kesombongan. Ini sangat berbahaya dan merugikan bagi diri sendiri, bagi orang lain, bagi keluarga, dan bagi lingkungan sekitar. Jadi dengan keangkuhan atau kesombongan yang kita miliki ya, segala hal menjadi begitu sensitif. Ya, kemudian selama keangkuhan ini berada di sana, kita tidak akan pernah puas. Ketika kita tidak puas, kita akan stres, kita akan merasa tersakiti, terancam, dan takut. Jadi inilah yang disebut sebagai 5 kilesa atau 5 racun, 5 kekotoran batin. Jadi secara duniawi kita seharusnya membuat rencana dan berpikir untuk melakukan hal yang berbeda tahun ini, yaitu mengurangi kelima kilesa tersebut. Kita tidak dapat secara utuh atau sepenuhnya terbebas, namun kita bisa menguranginya. Ini juga bukan kerjaan 1-2 hari, ya, namun ini memerlukan ya rencana yang konsisten selama bertahun-tahun ya. Jadi ini adalah proyek yang panjang. Jadi kita harus memiliki tekad, saya ingin mengurangi ya, ingin mengurangi 5 kekotoran batin ini. Mengapa? Karena ketertarikan saya adalah pada kesehatan fisik dan mental. Kalau fisik ingin sehat, biasanya kita berolahraga, makan yang sehat, menjadi vegetarian dan sebagainya. Dan fisik juga tergantung pada mental. Jadi jika mental tidak sehat, maka fisik juga akan ikut sakit. Jadi batin ini memberikan dampak. Jadi tidak ada kedamaian mental ketika kita memiliki 5 kekotoran batin ini begitu aktif, begitu kuatnya di dalam diri kita. Jadi ketika 5 kekotoran batin ini begitu kuat, aktif ya, kita harus mengenali dan menguranginya ya, membuatnya menjadi jauh lebih sedikit. Dan kita harus memiliki solusi untuk mengontrol dan menyelesaikan permasalahan ini. So that's a plan that if we wanted to create a habit of having peaceful mind and create a habit of balancing, controlling, or more like balancing, yeah, all these negative emotions when they arise, and we want to do that, then I think number one thing, first thing is we should, of course, we should be, willingness. We should have willingness, willing to do that. That's number one. Then after that is mindful awareness. That's all the time when we hear Dhamma teachings advise us practice mindfulness awareness, right? Mindfulness. That's what it means. But usually I think most people doesn't get it. What means mindfulness? They think mindfulness is like being in right now, don't care anything, and being now or not think anything, just knowing what you're doing, something like that. But I think it's not. It's like that. Confusing. How to be clear with mindfulness is. In order to have a mindfulness, before practicing mindfulness, you have to have a right view, I think. If you don't have a view, right view, how you're going to practice mindfulness? What it even means? I know what I'm doing. I'm walking. I know I'm walking. I'm driving. I know I'm driving. That much. That's kind of the most people know. Maybe people do that, but that still doesn't solve the problem, The point is, you have to, in order to practice mindfulness, I think you have to have a right view. What I mean right view is, you have to have a clear understanding what are the things you should do, what are things you should not do, what way you have to set up your mental, attitude or mental view,
or mental emotions, yeah, what way you should control, or you should balance out your mental emotions. You have to have this clear view first, and then you apply mindfulness. Now mindfulness is a tool, then you can use. So if you for example, we have already a clear view, 5 klesha, this whenever arise in my mind, especially when they're acting very strongly, this is not good thing. That time, this is something that I have to control and I have to balance out. If possible, you can abandon the whole thing, but of course that's for most people it's not possible. But at least we can reduce, right? So we have a clear view now. Now you can use mindfulness whenever arising attachment or anger or ignorance or the pride or jealous, this kind of thing, emotions arise. Then you be mindful. First, recognize. First, just coming in your mind is acting like that way. You recognize. So that is being mindful awareness. Recognize, and then after recognize, then you can apply many different way. First is acknowledged. This is not a good thing. I have to get rid of or reduce. And then you recognize. In order to recognize, you have to have mindfulness awareness. If you know mindfulness awareness, you cannot recognize even when you are angry, you cannot recognize. When you are jealous, you cannot recognize you are jealous. Then of course you don't reduce, but you furthermore support jealous and anger to create even bigger, usually. But if we mindfulness, we recognize. After recognize, then we can apply different methods. For example, for attachment, usually in the sutra, if a person have a strong attachment, there's a way to meditate, and many different way. Like, for example, how to say, meditating on ugliness and things like that. But for me, I think one of the most general helpful for get rid or reduce attachment is being aware or contemplating on nature of impermanence. Everything, nothing lasts very long. Everything changes very, very fast. People, things, everything. Nothing belong to me. I myself change every second, every minute, every hour, and nothing really I can have for myself, or nothing can really belong to me, and that can think like that way. I'm in short. I'm not going to extend here in this because since no time. So anyway, that kind of in short is contemplating on impermanent. I think it's powerful for reduce our attachment, because attachment is a kind of attitude. I want this, and then me kind of solid thing here. This thing or person is solid, unchanging. Our imagination, according to our imagination, then we create an imagination, and then this attachment is come from that imagination, I think. Yeah, but reality doesn't work with that is only imagination. Reality doesn't go that way. Yeah. So impermanent is a reality. We're not exaggerating. That way helps, I think. And then anger. Anger, of course, so many different way. Especially anger is most people actually view as a problem. Most people don't view attachment as a problem, but anger is, I think, everybody views as a problem. So there's many different way to challenge with reduce anger. But if you can, you can read Shantideva's whole passion chapter. But other than that, in short, I think again, first thing is recognize anger is not useful thing. It's destructive. I don't want to do this. It destroys myself, destroys others. It's disturbing my peace.
my healthy mind. So just I don't want it. Maybe they're having that just attitude. Oh, too much is too much writing. Help. Wow, I impossible. I can write this whole thing. Erica is writing very fast. Okay, that's anger. And for example, more about how to get rid of anger, that we should have all about a class for that. But you can have your own way to get rid of anger. There's a limitless way. You're the one who created anger, right? You can create anger, means you can what do you call, destroy or uncreate anger as well. You have the method. You skillfully you created the anger. Why you cannot uncreate anger? You create anger thinking many different way. That's why you create anger. Anger doesn't just comes up without thinking, yeah. And uncreate anger also requires thinking. You have to think many different way to uncreate or destroy or vanish, to reduce the anger. So you can do number one, again, willingness. Number two is mindfulness, awareness. Then you have to requires contemplation, contemplate, reduce. And then jealous is similar like anger. Again, first, again, mindfulness to recognize this is jealous. And then you have to do it. How ridiculous it is, recognize. How destructive it is. Then you can again get rid or reduce. And the pride is very difficult to recognize also. Most of the time we don't recognize it. It's so kind of it's like one's own face, my own face with me all the time. So huge thing here, and very but I never see it, right? That almost the ego is there, very strong here, and then I don't see it. Only I can feel the result of ego. That is so much problems comes from ego result, and all that stress and anxiety and unhappiness comes from ego. So anyway, again, ego is something that use mindfulness. Without mindfulness, we cannot recognize, or we don't know how ego is doing into us. Yeah. So with mindfulness, I recognize the ego, and then once you recognize, then again, you're the one who created these ego emotions, and you can uncreate many different way by yourself as well. But from Dhamma, there's so much teaching from Abhidhamma, or like from all Dhamma teachings about how to destroy the meditation instructions. And also like one of the popular book is Shantideva's Bodhicharyavatara, is all teachings about how to destroy, how to reduce these emotions. Jadi rencana kita ya, jadi jika kita memiliki rencana bahwa kita ingin menciptakan batin yang damai, kemudian seimbang dan dapat mengontrol emosi-emosi negatif tersebut, maka yang pertama kita seharusnya rela atau memiliki keinginan untuk melakukannya. Kemudian yang kedua, ya, kita harus memiliki perhatian penuh dan kesadaran. Jadi kita sering mendengar ya nasihat-nasihat dalam pengajaran Dharma mengenai perhatian penuh dan kesadaran. Namun kita tidak benar-benar paham apa yang dimaksud dengan perhatian penuh. Kita mungkin hanya menganggap itu berada pada masa kini, atau tidak memikirkan apa-apa, atau mengetahui apa
apa yang sedang kita. Jadi pengertian agar kita memiliki perhatian penuh, yang pertama kita perlu memiliki pandangan benar. Jika kita tidak memiliki pandangan benar, bagaimana untuk melakukan latihan? Jadi hanya mengetahui, saya tahu saya sedang berjalan, sedang mengemudi, itu juga semua orang tahu, tapi itu tidak menyelesaikan masalah. Jadi yang perlu kita miliki yang pertama adalah memiliki pandangan benar. Apa yang dimaksud dengan pandangan benar? Yaitu pengertian yang jelas mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Kemudian bagaimana untuk memiliki emosi-emosi mental yang benar atau yang seharusnya. Kemudian bagaimana cara untuk mengontrol emosi ini. Kemudian setelah kita memiliki pandangan benar yang demikian, barulah kita dapat mengaplikasikan perhatian penuh. Jadi perhatian penuh ini adalah seperti alat. Ya, jadi yang pertama kita harus memiliki pandangan yang jelas dulu. Ketika 5 kekotoran batin ini ya, kilesa ini ya, kemelekatan, kemudian kebencian, kebodohan, kemudian ke rasa iri hati dan sebagainya, ketika ini secara kuat begitu aktif dalam diri kita, kita harus menyadari dan memiliki pandangan yang benar bahwasanya ini bukanlah hal yang baik. Ya, saya harus menyeimbangkan, saya harus mampu mengontrolnya. Kalau untuk menghindarinya itu mungkin hampir tidak mungkin, tapi kita mungkin untuk menguranginya. Jadi setelah kita mengenalinya, maka sekarang kita dapat menggunakan perhatian penuh. Jadi ketika 5 kekotoran batin ini muncul, ya, maka kita harus memiliki perhatian penuh terhadapnya. Kita mengenalinya. Ketika kita mengenali, inilah yang disebut sebagai perhatian penuh dan kesadaran. Ya, jadi kita dapat mengaplikasinya dalam berbagai cara. Ya, jadi kita perlu mengetahui ini bukanlah hal yang baik dan ini perlu dikurangi. Jadi ketika kita memiliki ya untuk kita dapat menguranginya, yang pertama kita perlu memiliki perhatian penuh dan kesadaran. Jika tidak memiliki keduanya, maka tidak mungkin kita bisa mengenalinya. Jadi pertama harus memiliki perhatian penuh dan kesadaran, kemudian mengenalinya ya. Kalau kita tidak memiliki kedua hal ini, kita bukan menguranginya, tetapi malah membuatnya jauh lebih besar. Jadi setelah kita mengenalinya, maka kita dapat mengaplikasikan metode-metode yang berbeda. Jadi di dalam sutra ya salah satunya ya ketika seseorang memiliki kemelekatan yang kuat ya, jadi ada banyak cara untuk menanggulanginya. Yang pertama adalah bermeditasi pada kejelekan, hal-hal yang jelek. Ya, jadi bagi Rinpoche ya, yang pertama ya kita harus memiliki kesadaran akan apa? Yaitu sifat ketidakkekalan. Jadi setiap hal itu berubah dengan begitu cepat, tidak ada yang bertahan begitu lama ya. Dan ini semua bukanlah milikku ya. Dan bahkan diri saya selalu berubah dari waktu ke waktu. Diri saya berubah dari setiap menit, setiap jam dan sebagainya. Dengan cara yang demikian, ya secara singkat kita merenungi ketidakkekalan. Ini adalah sebuah alat yang sangat hebat sekali untuk mengurangi kemelekatan. Karena biasanya ketika kita melekat, ya kita menginginkan ini, menginginkan orang ini, kemudian kita memandang hal tersebut sebagai sesuatu yang nyata, kemudian kita menciptakan imajinasi-imajinasi, dan realita itu tidak seperti itu. Jadi apa yang kita bayangkan itu adalah imajinasi kita. Jadi ketidakkekalan adalah realitas yang sebenarnya. Jadi ketidakkekalan bukanlah dibuat-buat. Kemudian yang kedua adalah untuk menanggulangi kebencian, kemarahan. Juga ada banyak cara. Jadi biasanya orang tidak melihat kemelekatan sebagai masalah. Ya mereka kebanyakan orang melihat ya kemarahan atau kebencian ini masalah yang cukup besar. Jadi jika kita mampu, kita dapat membaca seluruh bagian atau seluruh bab dari buku yang ditulis oleh Master Shantidewa. Namun yang pertama ya, kita harus mengenali ya bahwasanya kemarahan atau kebencian itu tidaklah berguna, itu merusak diri sendiri dan orang lain, mengganggu kedamaian dan kesehatan batin, dan kita tidak menginginkan itu, kita menginginkan kebahagiaan. Kemudian pertanyaannya bagaimana untuk menguranginya? Jadi untuk menguranginya ya sebenarnya kita membutuhkan sebuah kelas untuk membahas lebih lanjut. Ya, namun salah satu cara jadi caranya sangat tidak terbatas, tapi salah satu cara adalah kita adalah orang yang menciptakan atau memproduksi kebencian, kemarahan tersebut. Itu artinya diri kita juga mampu untuk melenyapkannya. Kita memiliki caranya, kita begitu terampil dalam menciptakan kebencian, kemarahan, mengapa tidak kita terampil dalam menghilangkannya juga. Jadi kebencian, kemarahan ya biasanya datang tanpa harus dipikir, tanpa harus disaring ya. Namun untuk
melenyapkannya, kita perlu berpikir. Jadi lagi-lagi yang pertama adalah memiliki keinginan atau rela untuk menguranginya. Yang kedua adalah dengan mengaplikasikan perhatian penuh dan kesadaran, kemudian merenungkannya. Yang ketiga adalah iri hati. Jadi kita perlu mengenali iri hati. Jadi seberapa mengerikannya, merugikannya iri hati tersebut ya. Ketika kita mampu mengenalinya, maka kita dapat menguranginya. Kemudian kesombongan, keangkuhan, ini sangat sulit sekali untuk dikenali. Ya, biasanya sulit sekali untuk dikenali oleh sebagian orang. Mengapa? Karena ini bagai wajah kita sendiri yang selalu berada dengan kita setiap saat, tapi kita tidak bisa melihatnya. Jadi ada ego yang begitu kuat di sana, dan yang kita rasakan, yang kita alami biasanya hanya hasil dari ego yang kita ciptakan tersebut, yaitu banyak masalah yang datang dari ego, kemudian stres, kekhawatiran, ketidakbahagiaan, dan kita perlu menggunakan perhatian penuh dan kesadaran ya untuk melihat apa yang sedang dilakukan oleh ego tersebut. Jadi kita adalah orang yang menciptakannya, dan pastilah kita memiliki cara untuk menghilangkannya atau melenyapkannya. Jadi dalam sisi Dharma ya, ada banyak cara seperti dalam Abhidhamma maupun di dalam pengajaran Dhamma yang lainnya, atau kita bisa juga membaca salah satu buku karya Master Santidewa yang berjudul Jalan Bodhisattva atau Bodhicaryawatara. So, we cannot talk all the detailed in here how to contemplate and how to do this. I think we could have another class on each of them. I think we can discussion class. But anyway, in short, something like that, and then you can, as I mentioned, you can, as long as you're willing to do, and you can, if you practice mindfulness awareness, then actually you can come up with your own method that will be same what is mentioned in the Dhamma actually. So that's one thing. And now that is a little bit about worldly. Yeah? This is actually not Dhamma. Why? Because this is mundane. It doesn't have to be Buddhist even. Doesn't have to be religion person. Everybody, what we just talked, should be practicing. That is about life, about mental health, physical health, about how to be harmonious and comfortable in a society, right? And the family and community, and so yeah. So this is important for everyone. So this doesn't have to be Dharma. And if now we talk about the Dharma, then the Dharma, so this is a plan for this year, yeah? But in mundane way, and then we should plan to read. And then in Dhamma way, what are the plans we're going to do for this year, yeah, in Dharma aspect. Then again, it's the same thing. I think worldly or Dharma is not much difference, other than only difference is the focus is focus on the duration of time is different. I think duration of time. Other than that, Dhamma also same. The goal, what we want, is achieve happiness and be free from sufferings, problems that we have. So that same, but the duration is not only focus on this life. This life, of course, in Dhamma also focus, but even more important, more priority. Yeah. More importantly is a focus on beyond this life. Why? Because this life is only short, and beyond this life in the future is longer and more important. Similar, like we in our life also, we focus on today, but we focus more about tomorrow and many other tomorrows coming next year and retirement and all that we focus, right? Today is I can do, even I can suffer, I can be tolerant with the suffering to achieve something in the future.
greater, something like that. Our attitude is similar like that. Dhamma in this life is important, but even more important is in the future lifetimes. So that is focus on happiness, achieve happiness, and be free from suffering in the future. That is Dharma, and the future also can be divided into two categories: future happiness in samsara, which would be obtaining higher rebirth, human and God realm. So that happiness in samsara be more comfortable kind of rebirth, less suffering kind of rebirth. Human, among human also there's so many different, right? Kind of a more happier kind of human, physically, mentally, and many different ways, so that is one. Then the second one is beyond samsara. So this one is even being human and God realm is still they have some comfort, but still have lots of suffering. Especially that doesn't last very long. After they finish, then again fall back to the suffering lower states. So my focus is more beyond that. Then becomes nirvana or Buddhahood. Yeah. So now nirvana or Buddhahood. Then again this focus. What kind of goal? So plan is what kind of a goal you want to achieve. You want to achieve stream enter. You want to achieve some jhanas, jhana levels, or you want to achieve a stream enter, returner, non-returner, arhat, bodhisattva, complete Buddhahood. What you want to achieve, or you want to achieve complete Buddhahood in this lifetime, or what you want to achieve, and according to that way, I think you can make a plan. Oh, I want to practice this Dhamma. Otherwise, you say this Dhamma is chochok, suitable to me. You don't know what you want to achieve. How do you know this Dhamma is suitable to you? Because you have maybe you have wrong reasons. This Dhamma is suitable to me because this doesn't require, I like to eat meat. That doesn't require me to abandon meat or something like that reason. Or this Dhamma is suitable to me because has so many melody. I like to pray, or this Dhamma is suitable to me because I don't. This others are confusing. So many talk. I want is a simple. What? Then this is so confusing. This you confuse yourself. Why you are even seeking Dhamma? For simple? For simple, then just not get into Dhamma is more simple then. and so on. And we can come up with hundreds of examples like that. Everyday life, people happening, choosing the way they're choosing Dhamma. I think it's all mostly has become wrong because focus is like that. Jadi kita tidak dapat membicarakan secara rinci di sini bagaimana untuk menguranginya ya, namun kita bisa memiliki kelas yang berbeda untuk masing-masing dari hal tersebut. Jadi kita dapat melakukannya, dapat mengurangi kekotoran batin tersebut jika kita ingin atau rela untuk melakukannya. Kemudian kita mengaplikasikan dan sebenarnya yang dijabarkan di dalam Dharma. Ya, jadi bagaimana yang bukan Dharma? Oh, jadi ini berlaku bagi siapa saja, bukan hanya Dharma saja. Mengapa demikian? Mengapa bukan hanya Dharma saja? Karena untuk mengetahui hal ini atau untuk mengerti hal ini,
Tidak perlu agama, tidak perlu orang yang sangat religius ya ataupun dalam dharma ya. Ini semua adalah mengenai kehidupan, kesehatan mental. Bagaimana supaya kita bisa hidup nyaman dan nyaman, harmoni ya dengan keluarga dan kehidupan sosial kita ya. Jadi ini adalah hal yang penting bagi siapa saja. Jadi jika menurut Dharma kira-kira apa rencana untuk tahun ini? Jadi di tahun ini ya secara Dharma, dalam aspek Dharma ya tidak banyak berbeda dengan yang duniawi, hanya berbeda pada fokus durasi atau waktunya ya. Jadi tujuan dalam Dharma juga lah sama ya. Tujuan kita adalah untuk memiliki kebahagiaan dan terbebas dari penderitaan. Namun durasi adalah hal yang berbeda. Jadi mungkin ya yang tadi yang duniawi ya fokus utamanya adalah pada kehidupan ini. Namun di dalam Dharma bukan hanya kehidupan ini ya, tapi prioritas atau melampaui kehidupan ini atau untuk kehidupan yang nanti-nanti itu juga sangatlah penting. Mengapa demikian? Karena hidup yang saat ini adalah pendek, sedangkan hidup yang akan datang ataupun yang melampaui kehidupan ini sangatlah panjang. Jadi kita sama seperti fokus pada duniawi kita. Jadi biasanya kita bisa menahan ya, kalau hari ini kita menderita atau kita mengalami kesulitan, kita memiliki toleransi. Yang penting nanti mencapai sesuatu yang lebih besar yang akan datang. Ya kita bahkan sudah merencanakan besok mau bagaimana, ketika pensiun mau bagaimana, sama atau mirip dengan itu. Ya jadi kehidupan yang akan datang juga tidak kalah penting. Jadi untuk memiliki fokus ya, memiliki tujuan pada kebahagiaan dan bebas dari penderitaan untuk yang masa akan datang ini juga penting. Masa yang akan datang atau kehidupan yang akan datang juga terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah yang akan datang, kebahagiaan yang akan datang di samsara, yaitu mencapai kelahiran yang lebih baik sebagai manusia maupun sebagai dewa. Kemudian kita ingin kebahagiaan samsara yang lebih baik, yang lebih sedikit penderitaannya. Sedangkan manusia sendiri, alam manusia sendiri juga memiliki banyak jenis. Ya. Kemudian yang kedua adalah kebahagiaan yang akan datang yang melampaui samsara. Yang melampaui samsara di sini maksudnya adalah meski kita terlahir sebagai manusia ataupun sebagai dewa, memiliki sedikit kenyamanan, masih menderita, tidak akan berlalu lama, masanya habis lagi kita akan kembali terjatuh ke kelahiran yang lebih rendah. Jadi fokus kita ya harus diganti menjadi nirwana ataupun pencapaian kebudaan. Jadi apa tujuan yang seperti apa yang ingin kita capai? Ya, apakah kita ingin mencapai jana, ya level-level jana, atau mencapai sakadagami, anagami, arahat, bodhisatwa, atau mencapai kebudaan dalam satu kehidupan ini juga? Jadi ketika kita sudah jelas apa tujuan kita, maka kita dapat membuat rencana. Ya, baru kita dapat mengatakan Dharma ini adalah cocok dengan saya. Jadi kalau kita mengatakan, oh Dharma ini cocok dengan saya, tetapi kita tidak mengetahui tujuan kita yang sebenarnya, bagaimana kita bisa tahu Dharma itu cocok untuk diri kita? Tujuan saja kita tidak tahu. Jadi biasanya ya alasan kita cocok dengan Dharma ini keliru. Orang mengatakan cocok ya karena mungkin dia suka makan daging ya. Namun untuk Dharma ini ya dia tidak perlu menjadi vegetarian ataupun tidak perlu tidak makan daging, makanya dikatakan cocok. Atau cocok karena Dharma ini banyak sekali melodinya, dia suka, kemudian mengatakan cocok. Atau cocok karena mungkin yang lain ya membingungkan, terlalu banyak bicara, dia hanya ingin yang sederhana. Karena sederhana maka mengatakan cocok. Jadi kita sering membingungkan diri kita sendiri. Ya kalau kita mau yang sederhana ya nggak usah Dharma sekalian, jauh lebih sederhana. Ya jadi ada banyak ratusan contoh yang terjadi ya secara keliru bagaimana orang dalam memilih Dharma, memilih latihan Dharmanya. Jadi fokusnya biasanya adalah keliru. Yeah, so how much you want to do this year, make a plan, yeah? Before you make plan, how to make your plan, you have to think what is the goal you want to achieve. Okay, you want, according to you want to secure your future lifetimes. You don't want to be reborn, lower rebirth, again higher rebirth this year, and then you can continue next year. But at least start from this year, creating good karma, especially
following moral disciplines, which what Buddha taught, were abandoning 10 negative deeds and following 10 positive deeds, and so on, doing good karma. And that way, then of course, then you get insurance for your next lifetime, higher rebirth, human or God realm, right? That much, yeah. This is so. This year, I'm going to do that. Just make a plan, every day make an effort. And if your goal is I want to achieve maybe some jhana levels, of course, then you have to make a plan how to train yourself. Shamatha meditation. Without shamatha, there's no jhana level. Jhana is a result of shamatha meditation. Well practice and the result of shamatha meditation. And also then shamatha and vipassana, right? Mostly I think jhana levels achieved from well-trained shamatha. And then if you wanted to achieve more stream enters, return, non-return, and that's the result, arhat and so on. Of course, then I have to practice, the first of all, have to know really meaning of the, in a detail, true meaning of Four Noble Truths, and follow Eight Noble Path, and then how to meditate in the way of mindfulness sutra, like Satipatthana Sutra, and so on. That we have to practice that way. Then, then especially, of course, then I have to consider to be renunciation and moral disciplines and all that, yeah, morality. And then, of course, then result is this. But if you wanted to achieve bodhisattva level, then again, all that earlier versions are important, but the top of that, then of course, the going refuge is important for all of that. And then the bodhisattva level, then you have to train practice in bodhicitta. So bodhicitta is again a huge subject, right? How to train yourself practicing bodhicitta. Then you sincere and this year I'm going to really learn bodhicitta and practice bodhicitta and focus on bodhicitta. Then of course you do that, make effort. Of course nobody can stop the result you to achieve bodhicitta or the bodhisattva level, right? Sooner or later. Of course it requires time. And then if we want to achieve complete Buddhahood, then again all that is the levels important, but particularly then have to, I have to practice 6 paramitas. I have to complete the 6 paramitas. Takes long time. Then if somebody like a special, most people, I think not many people can do that, but special kind of a diligent person, especially have a intelligent, ability to understand all these things, then can target to achieve Buddhahood in one lifetime instead of countless eons and eons, many lifetimes. But one lifetime. Then I have to do like a Malari Bandit, right? Especially trained, such a higher level of meditation, like as Mahamudra meditation and so on. And with a special, so that kind of, so first you have to start practicing mudra, and and so on. So that is the goal. What we make plan is what are the goal, target, I think. This target, then you make plan, and then if you want to highest the target, but I cannot do that, then okay, at least you know your target, then then whatever you can do, you can at least, still you should make a plan. I'm going to do that much. This much is possible for me.
So I'm saying all this. Maybe you were wondering, what about yourself? Yourself achieved and I mean all of these things. Maybe you are wondering, right? So answer is no. I don't have. I haven't achieved anything, any of those things. But I'm. Then why you are sharing with us? You are same like us. Then why you are sharing? But I'm sharing because at least I have a plan. Sincere. This is really, I'm serious, and I was thinking since few days, especially this morning. That's why I'm sharing it. Bande did not give me request me or ask me to teach or talk about this. But since this morning, since Bande don't give me a topic, I thought I have a sincere plan what to do this year. So I just share with you what I'm going to. This is my plan. I'm going to make a plan, my spiritual plan, what I'm going to do, and then how I should make a plan. These are my ideas I got, and then with that, so each of them, of course, if we talk, then we have to talk endlessly, whole discussion of whole commentaries and everything, but we don't have time. But in a short, something like that, how to make a plan. And then once you make a plan, then you can, whatever studies require, you can study, right? And then whatever practices, then from studies, you know what practice you should do properly. Then like that, but at least make a plan. You should make plan. Otherwise, life goes like that. I was thinking, why I'm the one to make plan, because I thought, yeah, life just goes 20 years and another 20 years and another 20 years, then finish. Or maybe another 20 years, or maybe more, another 20 years. But most of time is 20 years. And then people, we hear, the impermanent happening everywhere. So not much choice. But then before it's too late, it's good we make a plan, and then after that we have then some confidence but happiness we will obtain, and how we can avoid suffering problems in the long term. So okay, this is yeah, this much. I think I don't have time also. Jadi seberapa banyak yang ingin kita lakukan ya, kita harus membuat rencana ya. Jadi kita harus memikirkan tujuannya. Jadi tujuan kita adalah untuk mengamankan ya, untuk mengamankan kehidupan yang akan datang. Kita tidak menginginkan kelahiran kembali di alam yang rendah, maka dimulai dari tahun ini kita harus melakukan kebajikan. Kita harus mengikuti latihan disiplin moral, kita harus menghindari 10 perbuatan tidak bajik dan melakukan 10 perbuatan bajik. Ya, dengan demikian maka tentu saja kita akan mendapatkan asuransi ataupun garansi atau jaminan untuk kehidupan yang akan datang. Jadi kita harus bertekad demikian. Kemudian kita perlu melihat ya tujuan kita atau goal kita apa. Ya, jadi jika kita ingin mencapai jana, tingkat-tingkat jana, maka kita harus memiliki rencana bagaimana untuk melakukan latihan meditasi samatha. Ya, karena jana datang dari latihan atau latihan yang baik dari samatha. Jadi kita perlu mengetahui latihan tersebut, karena tanpa latihan meditasi samatha maka tidak akan mungkin mendapatkan pencapaian jana. Jadi kita juga perlu melatih dengan baik ya keduanya, yaitu samatha dan vipassana, khususnya samatha jika kita ingin mencapai tingkatan jana. Kemudian jika kita ingin mencapai lebih dari tingkat jana, misalnya kita ingin menjadi pemasuk arus, anagami ya ataupun arahat ya sakadagami, maka kita perlu mengetahui dengan rinci ya makna sebenarnya dari 4 kebenaran mulia. Kemudian mengikuti ya anjuran Buddha, yaitu jalan mulia berunsur 8, kemudian mengikuti Satipatthana Sutta dan latihan-latihan lainnya. Jika ya tentu saja hal-hal ini membutuhkan
pelepasan, ya, kemudian latihan moral, ya, disiplin moral yang murni, maka hasilnya akan kita capai. Jadi jika kita ingin mencapai tingkatan bodhisattva, maka versi awal, ya, adalah sangat penting sekali, ya. Jadi pergi berlindung, ya, kepada Buddha, Dharma, dan Sangha ini adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan bagi semuanya. Dan di atas itu, jika kita ingin mencapai tingkat bodhisattva, maka kita perlu mempraktekkan bodhicitta. Bodhicitta sendiri merupakan subjek yang sangat besar sekali, ya, terutama mengenai bagaimana untuk melatihnya. Jadi kita perlu memantapkan tekad, ya, saya ingin belajar, ingin fokus, dan ingin berlatih, dan membuat upaya-upaya. Ya, ketika kita melakukan upaya, maka hasilnya tidak dapat kita larang atau tidak dapat kita berhentikan. Ya, jadi cepat atau lambat, ya, jika kita melatihnya, maka kita akan mencapainya. Ya, namun ini membutuhkan waktu. Jadi jika kita menginginkan pencapaian kebudayaan, maka kita harus melatih, ya, atau merampungkan, menyempurnakan 6 paramita. Ini memakan waktu yang sangat lama sekali. Ya, khusus mereka orang-orang tertentu yang mungkin rajin, memiliki kemampuan, ya, memiliki ketekunan dan kemampuan untuk memahami, maka mereka dapat memiliki tujuan untuk mencapai kebudayaan pada satu kehidupan. Ya, jadi tidak perlu menunggu hingga berkalpa-kalpa lamanya, ya, namun itu membutuhkan usaha, yaitu mereka perlu menjadi seperti Milarepa, melakukan meditasi Mahamudra dan sebagainya. Kemudian mereka perlu mulai untuk melakukan latihan ngondro ataupun latihan pendahuluan, jika itu tujuannya mencapai kebudayaan dalam satu kehidupan. Jadi kita perlu membuat rencana yang sesuai, ya, dengan target atau tujuan kita. Jadi jika kita menginginkan target yang paling tinggi, tapi kita tidak mampu, maka paling tidak kita mengetahui tujuan kita, dan paling tidak kita membuat rencana semampu kita. Kemudian mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana dengan Rinpoche? Apa beliau sudah mencapai hal-hal yang beliau tadi sampaikan? Ya, jadi Rinpoche mengatakan beliau belum mencapai apapun. Ya, kalau belum mencapai, kita akan bertanya mungkin, kalau diri sendiri belum mencapai, kenapa ini dibagikan kepada kita? Jadi Rinpoche mengatakan, beliau membagikan ini karena paling tidak beliau punya rencana. Ya, jadi Bante tidak meminta beliau untuk memberikan ceramah mengenai hal ini. Namun karena beliau sendiri tidak memiliki topik, tapi beliau memiliki rencana yang tulus, maka beliau ingin membagikan rencana ini, ya, kepada kita semua. Bagaimana beliau membuat rencana spiritual, kemudian apa ide-idenya, kemudian apa tujuannya, dan sebagainya. Jadi jika kita membicarakan, ya, kita ingin membicarakan satu persatu, ini tidak akan ada habisnya. Kita tidak punya waktu untuk itu. Jadi secara singkat, ya, ini adalah cara bagaimana kita membuat rencana. Jadi kita perlu melakukan studi atau pembelajaran. Ketika kita sudah melakukan pembelajaran, maka kita akan tahu latihan yang tepat atau yang pantas untuk kita. Jadi paling tidak kita membuat rencana, kalau tidak kehidupan kita berlalu begitu saja. Jadi 20 tahun demi 20 tahun hingga akhirnya habis. Ya, jadi kebanyakan orang, ya, bukan hanya di sini, tapi di mana saja tidak memiliki banyak pilihan. Namun sebelum terlambat, marilah kita membuat sebuah rencana yang baik, kemudian paling tidak kita memiliki kepercayaan diri, nantinya kita akan mencapai kebahagiaan untuk yang akan datang.